Seseorang berkata, apakah kita memberitahukan Muhammad sebelum Khuza'ah mendatanginya? Dan apakah kita akan mengatakan kalau telah terjadi pengkhianatan di Mekah, lalu kemudian kita mau perbaharui akad supaya tidak terjadi peperangan? Kata Abu Sufyan, kita katakan iya, perbaharui akad, tapi tidak usah diceritakan kalau Bakar berkhianat. Maka serentak orang Quraisy mengatakan, kalau begitu berangkatlah wahai Abu Sufyan ke Madinah, engkau yang mewakili kami. Dalam buku-buku sirah disebutkan Abu Sufyan pun berangkat waktu itu ke Madinah dengan beberapa orang yang mengawalnya sampai ia memasuki pintu gerbang Madinah dan ia menemui Huzair bin Warqa dan beberapa suku Huza'ah baru keluar dari Mekah, dari Madinah. Lalu Abu Sufyan tanya, apa yang membuat kalian berada di Madinah? Kata Huzail, kami hanya datang berkunjung. Abu Sufyan bertanya, apakah kalian memiliki kurma dari Madinah yang kalian makan juga untuk unta-unta kalian? Ada bukti enggak kalau kalian dari Madinah? Kalau cuma jalan-jalan biasanya bawa oleh-oleh. Ada kurmahnya. Dan yang paling banyak dibawa dari Madinah kurma dari dulu sampai sekarang itu. Maka kata Huzail enggak ada. Abu Sufyan sudah faham di situ. Kalau orang datang menyampaikan informasi perang, enggak ada waktu makan-makan. Itu kejelian mereka dalam memahami pada saat itu karena tidak ada media kayak kita sekarang untuk komunikasi, untuk mengetahui hal-hal kecuali dengan cara seperti itu. Maka akhirnya Huzail pun tidak mempedulikan Abu Sufyan dan dia kembali ke Mekah. Karena Nabi SAW suruh kepada Huzail bin Warqa, kembali temani sukumu. Tunggu sampai instruksiku datang. Pulanglah Huzail ke Mekah, Abu Sufyan masuk ke Madinah. Abu Sufyan bingung mau nemuin siapa di Madinah ini. Supaya bisa dapat informasi apa yang bergejolak di Madinah ini, apa informasi yang tidak ada yang ditahu gitu. Maka ia berpikir dan teringat dia punya anak kandung Ummu Habibah radhiyallahu anha. Ini istri Nabi SAW. Anaknya Abu Sufyan muslimah waktu itu. Yang pernah kita ceritakan kalau Ummu Habibah ini hijrah ke Habasyah dan akhirnya Nabi SAW maharnya diberikan oleh An-Najasyi. Ya. Dan setelah itu dikirimlah Ummu Habibah ke Madinah pada saat itu untuk menjadi pendamping Nabi SAW. Datanglah Abu Sufyan mengetuk rumahnya Ummu Habibah setelah menanyakan sana sini. Kemudian ditemukan alamatnya, datanglah ketuk. Lalu dibuka sama Ummu Habibah, disambut ayahnya, mahramnya walaupun dalam kondisi kafir. Belum saja berbicara, Ummu Habibah tetap diam menunggu ayah mau bicara apa. Abu Sufyan masih berdiri, mau duduk. Rupanya rumah Ummu Habibah enggak ada, zaman dulu orang tidak terlalu banyak ada kursi-kursi, orang banyak melantai. Ada satu tikar itu cukup tua di lantai. Abu Sufyan lihat dia mau duduk, baru sambil duduk baru berbicara gitu. Rumah anaknya sendiri. Dia kaget waktu dia mau duduk, tiba-tiba Ummu Habibah dengan cepat lari menarik tikar itu. Dan tikarnya tikar tua gitu. Kata Abu Sufyan bingung, dia bertanya, ada apa dengan wahai Ummu Habibah? Apakah tikar itu mahal sekali? Padahal terlihat sudah sangat tua atau memiliki kedudukan khusus di matamu sampai ayahmu saja enggak boleh dudukin. Kata Ummu Habibah radhiyallahu anha dengan sangat jelas dan tegas, wahai ayahku, ini adalah tikar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau dalam keadaan kafir dan najis, maka tidak layak engkau mendudukinya. Maka Abu Sufyan kaget, heran. Anaknya Ummu Habibah ini terkenal sangat lembut sekali. Santun sekali sama orang tuanya, tapi pada saat itu tegas, gitu kan. Maka kata Abu Sufyan, wahai Ummu Habibah, sungguh engkau telah ditimpa keanehan dalam hidupmu setelah meninggalkan Mekah dan masuk Islam. Akhirnya Abu Sufyan keluar dari rumah itu. Dia yakin tikar aja gak boleh diduduki, apalagi dapat informasi gitu. Ditinggalkan sama dia. Dia muter-muter nyari apa yang harus dia lakukan. Maka dia ambil kesimpulan, dia mau ke masjid langsung. Ketemu dengan Nabi SAW. Masuk ke masjid, Nabi SAW paling banyak waktunya habis di masjid. Kalau lagi nggak ada kegiatan di rumah di luar, pasti duduk di masjid. Walaupun cuma ngobrol dengan sahabat-sahabat gitu. Duduklah Nabi SAW, waktu itu Abu Sufyan masuk, Nabi SAW sedang duduk dengan para sahabat. Lalu Nabi SAW bilang, waktu Abu Sufyan lagi menuju ke masjid, sebentar lagi Abu Sufyan akan masuk ke masjid ini. Ada wahyu menyampaikan kepada Nabi SAW. Belum kelihatan Abu Sufyan. Tapi kata Nabi SAW, sebentar lagi Abu Sufyan akan datang menemui kalian di masjid ini dalam rangka memperbaharui kesepakatan Hudaybiyah. Karena mereka tidak setuju bayar denda pembunuhan, juga tidak mau menyerahkan suku Bakar. Jadi apa yang mereka sepakati di Mekah Nabi sampaikan kepada muslimin. Wahyu.
Pada saat itu teman-teman sekalian, baru beberapa saat saja Nabi SAW mengucapkan itu, tiba-tiba Abu Sufyan masuk masjid dan duduk di hadapan Nabi SAW. Lalu Nabi tanya, ada apa wahai Abu Sufyan? Mertuanya Nabi ini. Ada apa wahai Abu Sufyan? Abu Sufyan bilang, wahai Muhammad, sesungguhnya kesepakatan di antara kita sudah bagus. Kita sama-sama merasa aman dengan tidak adanya peperangan. Juga kafilah-kafilah dagang kami sudah tidak terganggu lagi. Maka kami ingin memperbaharui dan memperpanjang kesepakatan. Ini lucunya, ini Nabi dan para sahabat sudah tahu kejadian ini. Dia bicara seakan-akan tidak ada yang mengerti gitu. Ya. Nabi SAW bertanya, apakah kalian melakukan sesuatu sehingga kalian mau memperbaharui dan memperpanjang akad? Ditanya. Kata Abu Sufyan, tidak ada. Hanya saja kami mau memperbaharuinya. Kata Nabi SAW, kami tetap dalam kesepakatan dan kami tidak akan pernah berkhianat selamanya. Perkataan Nabi SAW ini memiliki makna yang sangat tinggi sebagai seorang pemimpin. Ya, bagaimana menerima delegasi dan mengatur kata-kata sehingga walaupun dalam kondisi marah tidak perlu emosional, karena emosi membuahkan ide, membubarkan semua ide-idenya, gitu kan. Kemudian dari sisi yang lain, Nabi SAW sudah mengatur, sudah niat ingin menyerang Mekah pada saat itu. Dan kalau ditunjukkan emosinya kepada Abu Sufyan tahu nanti. Maka Nabi SAW cuma menjelaskan secara umum saja gitu. Dan pada saat itu teman-teman sekalian, kata sebagian ahli sejarah, ini merupakan strategi perang Nabi SAW. Beliau luar biasa dalam peperangan, bisa dikatakan tidak pernah menginformasikan pasukannya akan menyerang kemana. Ya. Nanti ada dua saja dalam buku-buku sejarah disebutkan, dua peperangan Nabi SAW dari sekian banyak peperangan yang Nabi iklankan. Perang Khaybar, menyerang Khaybar dan sudah kita jelaskan kisahnya pada bahasan yang sebelum-sebelumnya. Bagaimana Nabi SAW iklankan, pulang dari kesepakatan Hudaybiyah, Nabi iklankan, kita akan menyerang Khaybar dan kita akan menang. Iklan resmi. Kemudian nanti juga kita lihat setelah pembebasan kota Mekah, setelah perang Hunain akan ada perang Tabuk. Ini juga Nabi SAW iklankan resmi. Dua saja peperangan. Yang lain Nabi SAW selalu rahasiakan. Sampai pasukan tidak tahu mau menyerang kemana. Pokoknya ikut jihad. Pertama supaya niat mereka ikhlas, yang kedua supaya rahasia penyerangan terjaga. Abu Sufyan melihat kalau Nabi SAW tidak mau membuka diri, maka ia keluar dari masjid guna mencari siapa kira-kira di antara muslimin yang bisa diajak negosiasi ini. Setelah dia pikir-pikir, ternyata dia temukan memang Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang paling dekat, sekaligus juga mertua. Ya, berarti dia sama Abu Bakar sama posisinya, cuma ini kafir, ini muslim gitu. Lalu dia pergi ke rumahnya Abu Bakar dan berkata, engkau adalah sahabat Muhammad dan orang terdekatnya, maka perbaharuilah akad. Kita baru buat akad baru sekarang, yang lalu anggap batal. Seperti itulah. Dan perbaharui akad dan keamanan serta lindungi orang-orang dari peperangan, dan engkau akan dikenang sepanjang masa. Abu Bakar lalu menjawab, demi Allah kami tetap pada kesepakatan awal dan kami tidak akan pernah berkhianat, juga tidak akan melindungi di atas perlindungan Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi yang lakukan kami ikut, kalau enggak bakalan, mustahil. Apa yang Nabi katakan kami katakan. Abu Sufyan melihat Abu Bakar enggak ada gunanya, maka dia pergi ke siapa? Ke Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, siapa yang tidak kenal dengan ketegasannya? Dia pergi ke sana, dia mengatakan, wahai Umar, engkau adalah sahabat terdekatnya Muhammad, salah satu dari mertuanya, gitu kan. Maka perbaharuilah akad, selamatkan orang-orang dari peperangan. Maka Umar berkata apa? Aku melindungi kalian? Tanda tanya. Ya, dia diberi, demi Allah bila aku tidak menemukan kecuali seekor semut saja yang menyerang kalian, aku akan ikut sama semut itu untuk menyerang kalian. Kalau enggak ada yang bisa serang kalian kecuali semut, aku ikut sama semut itu. Enggak ada ini. Dari mana ini? Abu Sufyan berkata, semoga Allah balas engkau dengan keburukan atas pemutusan silaturahimmu ini. Gitu. Abu Sufyan keluar dari rumahnya Umar, enggak ada gunanya. Siapa ini? Cari orang terdekat, dua anak mantu Nabi, Ali dan Uthman. Datang kepada Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, Ali dimulai, bukan Uthman, Uthman nanti setelahnya. Engkau orang terdekat dari Muhammad. Dan
kami tahu engkau sangat dekat dengan Muhammad dari jalur nasab dan rahim. Sudah keluarga, anak mantu lagi, gitu kan. Maka lindungilah orang-orang dari peperangan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW sedang berpegang pada kesepakatan yang tidak akan pernah ada yang berani melanggarnya kecuali beliau sendiri SAW yang melakukannya. Akad sudah ada, untuk apa diperbaharui? Dan Rasulullah SAW tidak menginformasikan kepada kami untuk perbaharui akad. Untuk apa diperbaharui gitu? Abu Sufyan melihat nggak ada lagi peluang kepada Ali. Ali bin Abi Thalib di rumah kebetulan ada istrinya Fatimah, ada anaknya Hasan dan Husain. Maka Abu Sufyan menghadap ke Fatimah, lalu berkata, ya, wahai Fatimah, engkau adalah anaknya Muhammad, lindungilah orang-orang dari peperangan. Saking takutnya Abu Sufyan di sini teman-teman sekalian, sampai ke perempuan pun minta tolong. Karena itu Mekah kondisinya nggak siap untuk berperang. Dan ada kejadian sebelumnya, kalau kita rentet sebelumnya, kalau mau dibicarakan bukan masalah keimanan, masalah umumnya kehidupan sosial manusia, maka ada perang Ahzab. Kalau antum masih ingat sebelumnya perang Khandak, di mana muslimin sebelum kesepakatan Hudaybiyah itu dikepung. Kalau secara histori manusia bukan masalah keimanan, ini sesuatu yang mendendamkan ini, menyerang kesempatan muslimin menyerang Mekah semestinya. Tapi muslimin tidak menjadikan itu sebagai kesempatan untuk menyerang, karena dianggap perang Ahzab menang. Pasukan Quraisy dipermalukan selama 43 hari dan 45 hari mengepung Madinah, tidak bisa tembus, gitu kan. Abu Sufyan lalu berkata, wahai Fatimah, engkau adalah anak Muhammad, maka lindungilah orang-orang dari peperangan. Fatimah menjawab, sesungguhnya aku hanya seorang wanita. Ya. Abu Sufyan lalu tunjuk anaknya, ada Hasan di situ radhiyallahu anhu. Bawalah anakmu ini, atas namakan dia, supaya lindungi orang-orang. Jadi saking takutnya sampai suruh anak kecil pun suruh lindungi gitu. Maka Fatimah menjawab, dia masih kecil. Dan ketahuilah, tidak akan pernah ada yang berani melampaui Rasulullah SAW dalam kesepakatannya. Mustahil. Kamu datang ke siapapun, tidak akan ada yang bisa bantu dalam masalah ini. Kecuali Rasulullah sendiri begitu. Abu Sufyan keluar dari rumah itu bingung, cari siapa lagi. Tinggal satu anak mantu Nabi SAW, Uthman bin Affan. Datang, wahai Uthman, engkau kan satu suku dengan aku, sama-sama suku Umayyah. Kalau masih ingat di kesepakatan Hudaybiyah dulu, ya, itu ada Nabi SAW pernah panggil Umar bin Khattab dan berkata, hai Umar, aku berpikir mengutusmu ke Mekah. Ya, ketemuilah Abu Sufyan, kemudian bilang kita ini mau umrah, nggak usah ditahan. Tapi Umar kan bilang, ya Rasulullah, anda tahu permusuhanku dengan Quraisy. Kalau mereka hina aku sedikit, perang loh di Mekah ini. Maka utus Uthman, karena Uthman sesuku dengan Abu Sufyan, sama-sama dari Bani Umayyah. Uthman juga lebih lembut. Udahlah, utus dia saja. Kata Nabi SAW, pendapat yang benar. Lalu diutuslah Uthman bin Affan. Gitu. Ada kisah sendiri, pernah kita jelaskan masalah itu. Yang jelas, didatangilah dan kata Abu Sufyan, wahai Uthman, kamu kan sesuku dengan aku, sama-sama dari suku Umayyah. Perbaharui kesepakatan dan hentikan peperangan. Uthman mengatakan, aku mengikuti kesepakatan Rasulullah SAW. Rasulullah tetap dengan akadnya, kami iya. Rasulullah SAW mengganti, ya kami ganti. Enggak ada pilihan lain. Abu Sufyan keluar lagi, harus ada jalan keluar nih. Maka dia kembali kepada Ali. Lalu dia mengatakan, wahai Ali, berikan aku pendapat. Apa saranmu sekarang? Ali bilang, aku tidak punya pendapat karena permasalahannya berat. Lalu Ali menyebutkan kalimat ini, pengkhianatan kesepakatan. Abu Sufyan jadi tangkap, ternyata ini sudah ditahu oleh muslimin. Karena Ali bin Abi Thalib mengucapkan pengkhianatan. Artinya tanpa dijelaskan pun kami sudah tahu sebenarnya kalian berkhianat. Kalau engkau mau memperbaharui, ini pendapatnya Ali, maka perbaharuilah sendiri. Bukankah kau pemimpin Quraisy dan terkokohkan di kalangan Arab? Kata